Oke teman-teman, Assalamualaikum. Kita mulai. Jadi kita akan coba untuk bikin satu button kayak gini ya. Anggap aja ini kayak button atau teman-teman nanti bisa style sendiri tampilannya. Kira-kira kayak gini. Kalau dia diklik, pilih gambar, dia akan pilih gambar lalu akan muncul previewnya kayak gini. Nah, di sini nanti bisa kita ganti atau bisa kita hapus ya kayak gini. Ganti atau hapus. Untuk kayak gini ya. Ini terus kita ganti ke sini coba. Nah, kayak gini ya kira-kira. Nah, gimana caranya bikin button yang bisa kita style sendiri kayak gini? Jadi, teman-teman akan pelajari listener-listener nanti juga bisa di custom sendiri kalau sudah paham tentang ini ya. Jadi, akan coba untuk bikin pakai vanilla JavaScript. Kali ini kita akan pakai vanilla Java. Oke, oke di sini sudah ada ya contohnya yang saya buat. Kita akan coba bikin dari awal ya. Bikin dari awal mulai dari bikin kotaknya ini sampai bisa kita preview. Kita hapus dulu ya, ini kosongan kayak gini. Kita pakai HTML kayak gini, HTML5. Kalau teman-teman pakai VS Code, bisa langsung ada previewnya kayak gini. Oke, ini dokumen, biarin aja. Kita siapin dulu satu wrapper atau satu bungkus besar. Jadi, untuk membuat kayak tadi, terdiri dari 3 bungkus ya. 3 bungkus. Bungkus yang pertama itu bungkus paling luar ya. Yang pertama itu paling luar. Terus di dalamnya ini nanti ada bungkus untuk preview gambarnya. Lalu ada lagi untuk pilih filenya. Jadi gini ya. Jadi ada untuk preview sendiri, ada untuk pilih file sendiri. Kalau kalau kita pilih file, kalau udah diganti, maka previewnya akan muncul. Nah, kalau di preview muncul, tombol-tombolnya nanti akan muncul. Kalau previewnya nggak muncul, tombolnya jangan dimuncul. Gitu ya. Oke, kita bikin satu ini dulu, div yang paling luar dulu, atau bungkus yang paling luar. Kita misalkan kasih kelasnya bungkus satu gini ya. Nah, gini ya, atau biasanya wrapper, bebas ya, teman-teman. Nah, di sini kita perlu bikin buat div kayak gini ya. Ini untuk preview. Misalkan ini kita kasih kelas preview, bebas teman-teman ngasih kelas apa. Nanti ini bisa kita jadikan komponen ya, kalau teman-teman pakai view misalkan. Jadi nanti ini kita bisa jadikan komponen sendiri. Jadi nggak perlu bikin satu persatu copy paste gitu, nggak perlu. Kita bisa bikin satu komponen untuk teman-teman yang pernah pakai view ya. Nah, ini kita coba pakai vanilla JavaScript dulu biar kita paham konsepnya. Oke. Nah, ini untuk previewnya. Misalkan terus di bawah sini untuk inputnya. Ya, kita kasih kelas misalkan input wrapper. Ini jangan bungkus lah ya. Root wrapper. Nah, gini ya. Ini preview wrapper. Nah, gini ya. Kita inputnya taruh atas saja. Soalnya yang pertama kita tampilkan kan input ya. Jadi di input wrapper ini kita kasih satu span dulu misalkan kayak gini. Pilih gambar. Nah, terus ada input type-nya file. Terus dia accept-nya itu image. Nah, jadi dia nerima semua gambar ya. Nah, di input wrapper ini coba kita kasih kelas, kita kasih style ya, kayak gini, style kayak gini ya. Oke, nah ini kita kasih style input wrapper ini, hmm, kita kasih gini deh, dot input wrapper. Nah, kayak gini ya. Kita kasih misalkan kasih background dulu ya. Background color misalkan aqua ya. Terus habis itu kita kasih display padding aja dulu. Ini 10 px misalkan kayak gitu. Wrapper terus dia biar nggak full screen kita bisa kasih width-nya misalkan max width-nya x 100 px terlalu kecil kayaknya. Oke, biarin aja dulu kayak gini, pilih gambar. Terus di inputnya ini kita akan hidden ya inputnya ya. Input, nggak gini caranya. Jadi harus kita bungkus dari sini. Root wrapper. Nah, kenapa kok kita harus bungkus kayak gini? Biar dia nggak tabrakan sama kelas lain.
Jadi teman-teman kalau bikin kelas lain nanti biar nggak ini ya, misalkan digabung sama library lain gitu ya, itu biar nggak tabrakan kayak gitu ya. Oke, ini input wrapper, root wrapper, input wrapper bisa kayak gini. Terus kita kasih file di input filenya biar dia hidden ya. Input type-nya file, misalkan width-nya 0, nah height-nya 0, capacity-nya 0 ya, biarin kayak gitu aja. Terus misalkan position absolute top, nah, pokoknya jangan sampai dia keklik gitu ya, top 0 F0. Nah gini ya, jadi input ini kita hidden biar dia nggak kelihatan kayak gini. Oke, ini kita masih nggak muncul kayak kursor kayak ininya ya, kayak kursor pointernya ya. Jadi kita pakai kursor pointer. Nah muncul kayak gini ya. Ya. Terus kalau di hover dia kayak ganti warna. Hover kayak gini. Misalkan kita filter, kita brightness-nya 0,9. Ya. Transition-nya kita kasih 0,2 second. Nah, gini ya. Mulus. Nah, sip, pilih gambar. Ini misalkan width-nya fit content. Nah, gini ya, pilih gambar. Padding-nya kita kasih 10 px sama 20 px. Atau teman-teman bisa ganti ini ke, nah gini ya, pilih gambar. Sip. Kita kasih border juga, jangan lupa 1 px atau gini ya, dashed blue. Nah, kayak gini ya. Sip. Kita kasih border radius biar lebih cantik lagi. 5 px kurang 8 misalkan. Oke, sip. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sip. Nah, ini kalau diklik, kita pengennya itu yang diklik itu bukan ininya. Tapi kalau diklik, yang diklik itu inputnya ini. Kenapa? Karena kalau input ini diklik, dia bakal milih file. Coba ya, kita komen dulu. Kita komen dulu ini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kita klik ininya ya. Nah, dia milih file. Nah, kita pengennya itu yang diklik ini. Kita hidden aja dulu, biar cantik. Nah, sip. Kita bikin scriptnya di sini. Pakai JavaScript. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau input wrapper-nya ini diklik, yang diklik itu input filenya. Ya, di dokumen .query selector .root wrapper terus .input wrapper .add event listener. Jadi kita kasih event listener. Event listener itu apa? Dia kayak mendengarkan. Namanya listener kan mendengarkan. Dia mempersiapkan diri kalau diklik. Nah, ya. Dia mempersiapkan diri. Kalau diklik dia ngapain? Kalau diklik dia misalkan gini ya, console.log this ini ya. Kita coba ya. Kita tampilin ininya dulu, konsolnya dulu. Nah, kayak gini. Kita tampilin dulu kalau diklik ngapain. Nah, ininya ya, input wrapper. This berarti this ini mengarah ke input wrappernya. Nah, kita pengen yang diklikkan ini ya. Di dalamnya ini ya, input type file. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita coba console.log ini dulu ya. Console.log this.query selector ya. Jadi dari sini kita query selector lagi, yaitu input. Nah, gini ya. Jadi yang di konsol ininya. Di this.query selector artinya di situ kan ini. Kita terus query selector lagi. Query selector input. Nah, kita cari input. Coba ya, klik. Nah, yang muncul kan inputnya ini ya. Yang udah kita hidden tadi. Nah, input ini kita pengennya diklik. Ini dot klik. Coba ya. Klik. Nah, jadi inputnya tadi yang keklik, bukan div-nya. Jadi kalau div-nya diklik, yang inputnya ikut keklik. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sampai sini kita udah berhasil ngeklik ini. Nah, kita pengennya kalau diklik itu kita bisa dapatkan value-nya. Misalkan gini ya. Terus dia kan yang diklik kan input file. Kita pengen nampilin value-nya. Nah, kita pengen nih nampilin value-nya terus kita preview.
Nah, kita coba kasih listener juga di sini. Di sini kita kasih listener. Misalkan di sini on change ya. Change. Kan gini. Jadi ini kita kasih listener misalkan gambar di sebetulnya nggak harus gini. Ini juga kita kasih gini bisa on click. Nah, gini bisa juga on click. Terus misalkan di sini kita bikin function sendiri input wrapper di klik misalkan kayak gini ya. Elemen. Terus di sini kita panggil functionnya on click input wrapper di klik this gini bisa. Terus gambar dipilih this ini juga bisa. This ini mengarah kemana? This ini mengarah ke DOM elemen ini, letak ini this. Ini juga sama, gambar dipilih this artinya kalau ada perubahan pada input file ini akan dipanggil function gambar dipilih ya. Jadi apa? Bikin cara kedua ini ya, input wrapper diklik. Ini kan ada elemen. Jadi kita kasih ini aja, kopas aja dari sini. This ini sama dengan this ini. Jadi kita taruh sini. Nah, ini elemennya. Ini kan this ini, elemennya dilempar ke sini, ya kan? Input wrapper diklik ini kan. Ini elemennya dilempar ke elemen ini. Elemen ini kita query selector, input klik kayak gini. Oke. Let's try. Terus gambar dipilih, jangan lupa kita bikin functionnya. Gambar dipilih, terus ini elemen inputnya, ya kan? Kita console.log elemen. Ya. Input. Nah, gini ya, coba ya. Hilangkan dulu. Klik. Nah, bisa ya. Oh, kan? Ini elemennya. Jadi ketika input wrapper diklik, ketika wrappernya ini diklik, dia panggil function input wrapper klik. Terus di sini kita query selector lagi, yaitu kita cari input ini. Terus kita klik. Ya. Terus habis itu ketika diklik tentunya dia user biasanya akan pilih gambar. Jadi ketika on change, ketika gambar dipilih, dia akan menampilkan filenya di sini. Coba kita gini, terus cancel. Nah, coba ya. Ini ya, cancel. Nah, dia nggak muncul, artinya gambarnya berubah gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketika gambarnya berubah, kita pengen nampilin value-nya. Caranya gimana? Const files sama dengan element.files. Kenapa kok bisa ada element.files ini? Soalnya inputnya tipenya file. Jadi kita bisa ambil files kayak gini. Nah, defaultnya di JavaScript itu files itu multiple ya. Jadi dia akan jadi multiple kayak gini nanti. Oke. Oke, coba kita tampilin di sini ya. Console.log files ya. Filenya. Nah, nanti bentuknya akan seperti apa? Kita coba cek ya. Klik. Kalau kita nggak pilih, dia nggak ada perubahan. Kalau kita pilih, ya bakal ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan, panggil function ini, terus di console.log filenya apa aja isinya. Ternyata isinya adalah sebuah objek iterable ya. Atau ini ya, file list ya. Jadi tipenya adalah file list kayak gini. Nah, kita kan inputnya satu file aja. Nggak multiple. Kalau multiple kan gini ya, teman-teman. Multiple gini ya, kita kan cuma satu file. Nah, jadi kalau satu file, kita ambil input index ke 0. Const file sama dengan file. Nah, gini ya. Coba kita tampilin apa sih isi dari filenya itu. Nah, coba ya. Ini hilangin dulu. Pilih filenya. Oke, dapat ya filenya kayak gini ya, teman-teman. Nah, filenya ini kita akan coba dapatkan ininya, URL-nya. URL maksudnya apa? Kan ini file. URL maksudnya biar browsernya itu menggenerate URL yang bisa kita tampilin di preview. Jadi di preview wrapper ini kita akan bikin satu tag img kayak gini ya teman-teman. Nah, src-nya ini akan kita isi dengan input file itu. Gitu ya konsepnya ya. Jadi kita akan coba di preview wrapper ini di image-nya kita akan pasang filenya. Gimana caranya? Oke, filenya udah kita dapat. Sekarang kita bikin namanya file reader. Jadi di JavaScript ada file reader. Ya. Const kita kasih if dulu ya. Jangan-jangan filenya nggak ada gitu ya. Soalnya jadi gini konsepnya ya teman-teman. Ini console.log files gini ya. Nah, ini kita komen dulu. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi ada dua event soalnya. Ada event ketika milih file, ada event ketika cancel milih file ya. Kita coba gini.
pilih, dia kan berubah nih. Kalau kita pilih file yang sama, dia kan nggak ada perubahan. Nah, tetap ya kan, ini nggak dipanggil. Tapi kalau kita cancel ini ya, dia bakal mengosongi input filenya. Coba kita klik ya. Tuh kan, jadi input filenya kosongan. Tapi kalau kita pilih lagi, dia berubah lagi. Jadi dari ada, terus dikosongin, terus diisi lagi gitu ya. Jadi kita perlu cek kondisinya, apakah ada filenya apa enggak. Jadi if files.length lebih dari 0. Nah, jadi kalau ada filenya kita ngapain gitu ya. Oke, konsepnya kayak gitu. Kita dapatkan filenya dulu kayak gini. Terus kita baca dengan file reader. Caranya adalah const reader, kita bikin satu variabel, isinya adalah new file reader. Dan gini aja dulu. Oke, kita udah bikin satu reader ya, satu pembaca. Nah, kita akan bikin URL-nya. Caranya adalah reader.read as URL kayak gini ya. Terus kita passing ini filenya, ini kita taruh sini. Nah, kita baca nih, dibaca sebagai data URL kayak gini ya. Terus kalau membaca, karena baca ini memerlukan proses, maka kita bikin ininya, callback-nya. Reader.onload. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kalau readernya selesai ngeload, dia ngapain? Kalau readernya selesai baca, ngapain? Nah, kita pengennya ini, IMG ini diganti. Ya, IMG ini diganti SRC-nya. Gimana caranya? Jadi ini kan udah ada elemen nih. Elemen gambar dipilih ini kan dari sini ya kan. Kita akan pindah, jadi kita akan ini, kita query parent-nya. Ini kan parent-nya. Jadi ini disk-nya ya, ini elemennya ini. Ini kan ini. Kita query atasnya. Terus kita query tetangganya. Nah, gitu ya. Jadi ini query atasnya. Terus dari atasnya ini kita pindah ke tetangganya. Terus kita pindah di dalamnya. Gimana caranya itu maksudnya? Oke, ini kan udah ada elemen nih ya. Elemen dot parent elemen. Nah, kalau kita elemen dot parent elemen, artinya kita dari sini pindah ke sini parent elemen, ya kan? Coba kita console.log dulu. Gimana sih parent elemen gitu? Ini elemen. Nah, gini ya, kita coba tampilin dua gini. Jadi ini elemennya. Ini inputnya tadi yang udah kita console.log. Terus parent elemen ini adalah parentnya. Coba ya. Kita tampilin gimana maksudnya parent elemen. Nah, gini ya. Ini inputnya. Terus parentnya div input wrapper. Ini kan parentnya. Nah, dari parentnya ini kita query lagi tetangganya. Tetangganya gimana? Tetangganya ini kan next-nya ya. Berikutnya. Mana caranya? Caranya adalah elemen dot parent elemen udah parent elemen udah kita dapat. Terus kita kasih next elemen sibling. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Jadi next elemen sibling artinya tetangganya. Jadi ini kita query parentnya, terus kita query tetangganya. Tetangganya kan ini. Coba kita console.log tetangganya. Tetangganya gimana? Nah, gini. Ya. Elemen ini parent, terus ini tetangganya parent. Nah, gini ya. Let's try. Klik. Nah, ini udah ada ya preview wrapper tetangganya parent. Ini parentnya gini ya. Nah, tetangganya parent kita query lagi. Ini kan tetangganya parent, ya kan? Kita query lagi, query selector. Apa yang kita query? Kita query IMG-nya ini. Nah, IMG-nya ini kita ganti SRC-nya. Coba ya. IMG. Nah, kita coba console.log ini deh. Console.log IMG-nya. Nah, coba ya. Right. Ini kita klik, kita pilih. Tuh, dapat ya IMG-nya. Nah, IMG-nya ini kita set SRC-nya. Bahkan ya, cons IMG elemen. Misalkan gini. Biar kita jelas saja. Elemen, parentnya, tetangganya, terus di dalam tetangganya ada IMG gini. IMG elemen.src sama dengan onload reader. Nah, gini ya. Oke, kita hapus saja yang lain dulu. Ini ya intinya.
Jadi kita query IMG-nya ini, IMG yang ini kita query, terus kita set src-nya. Dir.receive. Coba ya kita tampilin dulu. Oke. Muncul ya teman-teman. Muncul. Nah kita pengennya ini nggak di bawah sini tapi di atas sini ya kan. Ini kan sudah nggak dipakai nih. Ininya pindah ke sini gitu maksudnya. Nah gimana caranya? Oke, caranya kita tonton di video berikutnya ya. Kita sambung di video berikutnya.